Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Pak Sekjen dan para Dirjen, Dirut Bulog, Dirut Pupuk Holding Indonesia, serta hadirin sekalian. Kita mengalami krisis global. Saya kira sudah banyak negara yang masuk dalam puluhan sudah masuk dalam krisis itu. Indonesia memiliki potensi yang kecil karena hanya sekitar 3% akan masuk di krisis itu. Itu akibat memang kuatnya pondasi ekonomi kita di sektor pangan. Karena yang mengakibatkan krisis adalah tingginya lonjakan harga komoditas dan migas. Indonesia agak lebih bagus walaupun memang semuanya mengalami inflasi yang cukup signifikan tingginya, dan Indonesia masih terkendali sekitar 4%. Olehnya itu, beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dalam menanggapi RKKL 2023 Kementerian Pertanian saat ini. Yang pertama terhadap penanganan PMK. Saya kira oleh Komisi 4 memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pertanian untuk penanganan PMK. Jadi kalau tadi Ketua Komisi keras terhadap itu karena memang dukungan kami penuh. Bahkan meminta automatic adjustment diberikan kembali kepada Kementerian Pertanian, tambah lagi dana untuk penanganan PMK. Jadi saya minta Dirjen PKH ini benar-benarlah berikan kita data yang benar ya terhadap Kesmapet Surabaya yang sudah memproduksi 200.000 dosis. Ini kan terus terang Komisi 4 tidak terlalu percaya dengan itu. Dengan demikian ya kasih baguslah datanya betul-betul, kelolanya betul-betul, demi untuk kepentingan penanganan PMK ini, karena ini adalah hajat hidup orang banyak. Yang kedua, kegiatan utama 2023 saya melihat ada 4 kegiatan utama didukung oleh Dirjen PSP dan yang lainnya. Di pangan meliputi 54,50 juta ton padi, jagung 23,05 juta ton, kedelai 590.000 ton. Saya kira target ini akan bisa kita lampaui. Walaupun dua peranan supporting dari Kementerian Pertanian, dan memang masyarakat kita adalah budaya petani. Dengan demikian, kita berharap bahwa sasaran anggaran Kementerian Pertanian agak lebih nyata, seperti membantu petani dalam penyediaan bibit, benih. Saya kira ini yang paling penting. Kita ingin menarget jagung 23 juta ton, saya minta targetnya naikkan sampai 30 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri, agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan pakan ternak dengan harga jagung di dalam negeri. Dengan demikian targetnya kasih naik, tapi anggarannya juga kasih naik. Ya, kalau hanya menarget 23 juta ton, kemudian 380.000 ton, 380.000 hektar yang diberikan bibit, saya kira naikkan sampai 1 juta untuk penyebaran bibit jagung ini, supaya petani tidak terlalu terbebani, dan ada lumbung-lumbung jagung yang baru yang bisa kita buka dengan memberikan bibit. Kalau mau anggaran, saya kira masih hanya anggaran yang bisa kita tambahkan ke Dirjen Tanaman Pangan untuk itu, atau efisienkan di tanaman pangan. Saya melihat ada anggaran di Litban, alokasinya 814 miliar. Ini kan statusnya juga belum jelas. Litbang ini bagaimana statusnya? Tapi kenapa Pak kita Suwardi, mohon maaf saya motong dikit, itu ada bintang 2, ada tanda bintang, nanti minta dijelaskan. Iya, tapi kan itu kan alokasi anggaran ke situ dengan status yang tidak jelas. Ya, saya minta jangan terlalu besar lah. Iya. Saya melihat bahwa
Saya tidak setuju kalau jagung hanya sama dengan tahun lalu. Tahun lalu kan hanya 380, ya, sedangkan sekarang kan sudah naik, sudah 15 triliun. Kemarin kan 13, ya. Jadi saya minta naikkan ini jagung. Yang kedua, Dirjen Perkebunan, benih, kopi 8 juta, kakao 2,7 juta, dan lainnya sebagainya. Ya, benihnya kopi dari Jember semua. Kakao juga begitu. Pak Ketua tadi katakan ya mati. Jadi saya juga sependapat supaya bikinlah kebun bibit atau nursery di setiap wilayah-wilayah potensial. Saya melihat ada ini anggaran 21 miliar untuk pemeliharaan dan pembuatan kebun bibit. Tapi tidak cukup ini kalau kita ingin bibit, bikin nursery di wilayah-wilayah potensial. Saya minta Dirjen Perkebunan supaya bisa membuat ini, dan kalau di Sulawesi Barat kami siapkan tanah. Kami siapkan tanah 10 hektar untuk ini. Begitupun bawang merah, cabai. Saya kira sudah selama ini sudah bagus dapat petani kita. Tadi sudah nyiapkan 10 hektar. Sudah siapkan 10 hektar. Di sebelah kantor gubernur. Ya, di sebelah kantor gubernur bukan? Sebelah kantor bupati. Ya, kemudian apa namanya, Pak Dirjen Horti, saya selalu mengalami sudah 2 tahun berturut-turut bibit bawangnya itu terlalu panas mati sehingga diganti, cukup tapi diganti. Saya akui bahwa diganti oleh penyedianya. Tapi saya minta supaya bibit bawangnya itu diambil di Palu, tidak usah dikirim dari Jawa, karena transportasinya terlalu berat. Itu. Terhadap dukungan Al-Sintan perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan petani di masing-masing wilayah, karena tidak semua kan, ya jangan disamaratakan. Al-Sintan pengembangan jagung bagi wilayah pengembangan jagung juga dirasakan masih kurang, seperti pemipil, pengering jagung. Saya kira ini penting sekali untuk PSP, penggiling ya. Oleh petani di wilayah-wilayah produksi jagung itu menjual jagungnya dengan biji. Jika sekiranya bisa dalam bentuk bahan baku untuk pakan ternak, itu akan lebih mendapatkan nilai tinggi. Terhadap pupuk subsidi, hasil panja adalah solusi kita bersama dalam menentukan skala prioritas baik jenis pupuk maupun jenis komoditas tanaman yang dipilih. Saya kira ini keputusan kita bersama antara Kementan dengan Komisi 4. Karena anggaran subsidi tidak mencukupi untuk memuaskan semua. Jadi ini juga perlu kita kaji baik-baik, karena memang ini keputusan pahit karena anggaran subsidi tidak mencukupi. Dengan demikian kita harus memilih komoditas menjadi prioritas, memilih pupuk yang menjadi skala prioritas. Tidak semuanya bisa kita alokasi. Jika sekiranya size anggaran pupuknya besar, ya kita alokasi semua. Oleh kami, fraksi kami Kementan, oleh fraksi Partai Demokrat, saya memberikan dukungan terhadap Permentan nomor 10 nomor 22 tahun 2022. Kalau Permentan itu betul-betul berdasarkan dengan hasil panja pupuk Komisi 4. Tapi kalau di luar dari hasil panja, maka perlu kita evaluasi. Untuk pupuk Indonesia meminta ketersediaan pupuk tepat waktu di masing-masing wilayah, baik pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi. Ini untuk Bulog, kami juga harapkan supaya tetap menjadi penyangga bagi setiap hasil produk pertanian, utamanya padi. Kalau Bulog sudah tidak bisa membeli hasil petani, utamanya padi, maka hasil pertanian kita akan digoreng oleh para tengkulak. Jadi Bulog lah yang menjadi penyangga ini. Dengan demikian saya minta supaya Bulog naikkan kapasitasnya untuk bisa membeli setiap hasil produk pertanian, utamanya padi,
utamanya beras. Ini kalau tidak dinaikkan, ya maka walaupun produksi kita naik, tapi NTP tidak naik, karena pasti harga menjadi tidak stabil. Saya juga meminta kepada Pak Buas supaya mendengarkan para pengusaha penggiling di Sulbar bahwa mengeluhkan kapasitas Bulog di Sulawesi Barat dan Mamuju itu tidak mampu membeli hasil beras dari para penggiling karena size-nya yang diberikan kecil. Naikkanlah sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.